Ya, boleh barangkali Bu Hermin. Kita mulai saja walaupun baru 13, nanti kan sambil datang teman-teman bergabung. Siap, siap. Bentar, saya buka dulu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu hebat, pamong belajar hebat yang luar biasa yang boleh hadir pada saat ini di sela-sela kesibukan sebagai seorang pamong di lembaga masing-masing. Bersyukur kita kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa meluangkan waktu kita yang cukup sibuk dapat ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi tentang apa saja terkait dengan ada beberapa yang sudah disampaikan di dalam surat yang dikirim. Hanya apa yang kita kerjakan pada saat ini boleh kita lakukan dalam teristimewa dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pamong belajar yang tentunya lebih membuka cakrawala kita, lebih membuka wawasan kita untuk lebih mendalami tentang kompetensi kita sebagai seorang pamong belajar. Untuk selanjutnya barangkali saya serahkan kepada Pak Nyoman karena ada beberapa materi kegiatan yang akan kita sampaikan pada saat ini, dan terkait dengan itu kemarin Pak Nyoman ke Tangerang untuk menerima materi jabatan fungsional ya, beban kerja dan lain sebagainya itu. Nah, informasi ini sangat berharga dan sangat penting untuk kita dengar dan kita bisa lakukan nantinya ketika informasi itu kita bisa terima dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nyoman untuk memberikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan kesehatan untuk bisa bertemu walaupun lewat virtual ya, secara daring pada saat ini, tetapi kita senantiasa diberi kesempatan. Yang saya hormati Ketua IPABI Provinsi Gorontalo. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita bergabung dua provinsi ya, mengadakan sosialisasi bersama dua provinsi. Kebetulan kami kemarin juga bersama-sama dengan Ketua IPABI Gorontalo mengikuti kegiatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala-Kepala SKB yang sempat hadir pada saat ini. Yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu Pamong Belajar yang sempat hadir pada saat ini. Semuanya Pamong Belajar hebat. Terima kasih sudah bergabung menghadiri undangan kami. Sebagaimana kita lihat dalam surat undangan, bahwa ada beberapa hal yang hendaknya kita diskusikan pada saat ini. Yang utama itu adalah terkait dengan penyelenggaraan apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022, khususnya kategori Pamong Belajar. Itu yang utama. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, gitu Bapak Ibu ya, terkait dengan pertama, uji beban Pamong Belajar yang kebetulan kami ikuti kemarin di Tangerang, rentang waktu tanggal berapa itu ya, tanggal 7 sampai tanggal 9 di Tangerang. Kemudian ada juga surat undangan untuk mengikuti uji kompetensi bagi Bapak Ibu yang hendak naik jenjang jabatan untuk uji kompetensi tahap 2, dan ada juga bimbingan teknis bagi Pamong Belajar yang masih baru, sudah ada undangannya. Memang kami belum share. Kami bermaksud untuk menjelaskan teknisnya dulu sedikit, walaupun nanti Bapak Ibu tentu ditindaklanjuti dengan panitianya gitu ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya izin share screen, saya matikan kamera saya dulu untuk menampilkan sedikit slide yang kami terima di Tangerang ya kemarin.
Memang tidak akan kami bahas secara detail karena memang di sana juga tidak dibahas secara teori banyak. Kami lebih banyak bekerja bagaimana menghitung beban kerja pamong belajar. Gitu. Pamong belajar dalam artian bukan konteks Permenpan RB nomor 15 tahun 2010, tapi revisinya ya Bapak Ibu. Revisinya. Kenapa itu harus direvisi? Inilah saya akan coba tampilkan latar belakangnya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat layar saya Bapak Ibu? Sudah. Sudah terlihat ini slide saya? Ya, oke. Ya, saya tidak akan tampilkan semuanya Bapak Ibu ya. Ini ada mungkin sekitar 15 slide ya atau berapa. Tapi mungkin ini saja yang cukup menjadi latar belakang karena fokus kita memang hari ini adalah terkait dengan apresiasi ya. Tapi ini kebetulan menjadi materi yang kami terima kemarin di Tangerang, yaitu bahwa kalau kita flashback ke berdirinya Jabatan Fungsional Pamong Belajar di Indonesia ini ya, dengan aturan yang pertama itu dikeluarkan tahun 1989 itu, di mana pamong belajar itu didefinisikan di sini ya Bapak Ibu melalui Kemenpan nomor 2127 tahun 1989 itu bahwa pamong belajar itu adalah PNS dalam lingkungan Departemen Pendidikan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyuluh. Jadi dulu tugas kita adalah menyuluh dan mendidik warga belajar melalui pendidikan luar sekolah. Nah ini sebetulnya kalau di bahasanya di pusat kemarin kitoh ya, apa itu kitoh ya, saya belum tahu juga artinya persisnya. Katakanlah kodratnya kita sebenarnya seperti begini ya. Nah, kemudian di tahun 99 kemudian aturan ini berubah menjadi kewenangan kita adalah untuk melaksanakan KBM gitu ya Bapak Ibu dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan. Lalu bergeser lagi di 2010, pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama, ini tugas utama kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model. Nah dari sinilah kemudian pamong belajar itu bergeser makna terseret-seret seolah-olah pamong belajar itu guru gitu ya, guru di pendidikan non formal. Padahal secara substansial kalau kita flashback ke belakang ke aturan yang sebelumnya ini, pamong belajar itu penyuluh ya. Penyuluh yang kemudian kalau dilihat hakikatnya kemudian oleh apa namanya ya para pejuang pamong belajar di pusat katakanlah begitu, seperti Pak Elih misalnya begitu, mau mengembalikan posisi kita itu bahwa pamong belajar itu tidak sama dengan guru gitu ya Bapak Ibu. Pamong belajar itu pada prinsipnya tidak sama dengan guru. Kalau guru di pendidikan non formal itu kan tutor kesetaraan. Pamong belajar itu ya itulah yang kemudian direvisi ke sini Bapak Ibu ya di tahun 2002 ini. Merancang apa tugasnya, yaitu merancang program kegiatan pembelajaran masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran masyarakat, melakukan evaluasi dan pendampingan pasca program penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran masyarakat dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi dan seterusnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan KBM di kelas itu bukan fokusnya, tapi dapat melaksanakan itu. Kalau selama ini kan seolah-olah itu yang menjadi fokus kita ya, mengajar di kelas itu seolah-olah menjadi fokus kita, seolah-olah kita sama dengan guru. Bahasanya di pusat, kalau kita sama dengan guru, untuk apa ada pamong belajar? Guru saja satu, gitu kan? Nah, jadi inilah substansi dari keberadaan kita pamong belajar ini, kemudian mau dipulihkan kembali kepada kitoh kita, yaitu melalui revisi. Tetapi Bapak Ibu, penjelasan kemarin di pusat, ketika kami mengikuti uji beban pamong belajar. Jadi di Desember 2021 kemarin kami diundang ke Surabaya untuk melakukan uji petik terkait revisi Permenpan nomor 15 tahun 2010. Di situ dirumuskan apa-apa tugas pamong belajar. Nah, kemarin di Tangerang ini tanggal 7 sampai 9 Oktober kemarin di Tangerang kita melakukan penghitungan uji beban kerjanya gitu, dengan tugas yang difokuskan bukanlah pamong belajar itu semata-mata untuk mengajar gitu ya dalam revisi ini,
bukan mengajar utamanya ya, tapi justru bagaimana keberadaan pamong belajar memfasilitasi pembelajaran masyarakat, gitu ya, dengan berbagai rinciannya di sini ya, di dalam di dalam revisi ini. Tetapi revisi ini sekali lagi Bapak Ibu, ini masih dalam draft usulan gitu ya. Tadinya memang perencanaan revisi terhadap Permenpan ini sudah dimulai, kalau tidak salah dinyatakan itu dari tahun 2017 sudah diupayakan itu Bapak Ibu. Lalu kemudian berproses, memang perubahan permen ini cukup lama. Lalu lebih ditegaskan lagi ketika keluar Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang mohon maaf ya, saya ini dulu ya, saya mute dulu yang lain ya Bapak Ibu. Apa sudah bisa termute ya yang lainnya? Bisukan semua. Mohon boleh Bapak Ibu yang lain di mute ininya. Supaya tidak ini ya. Oke. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Iya, halo? Kedengaran. Iya. Kedengaran, sangat jelas. Saya kembali ke sini ya Bapak Ibu. Ya, jadi revisi ini sementara berproses ya Bapak Ibu, mestinya memang sudah digodok di tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, tetapi kemarin itu didahulukan untuk perubahan permen untuk guru ya Bapak Ibu, menunggu perubahan permen untuk guru, barulah untuk pamong belajar dan penilik diproses di Kementerian Aparatur Sipil Negara. Lalu justru ketika pembahasan ini berlangsung, kemudian ada informasi bahwa Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil itu pun katanya akan direvisi lagi. Jadi kemungkinan revisi dari Permenpan nomor 15 tahun 2010 itu masih akan bergeser lagi begitu Bapak Ibu. Kalau umpamanya Permenpan RB nomor 13 tahun 2009 itu berubah, maka kita menyesuaikan lagi, belum akan diterbitkan. Padahal tahun lalu saya menyampaikan ke Bapak Ibu ketika menyampaikan hasil pertemuan kami di Surabaya di Desember itu, bahwa di sana disampaikan selambat-lambatnya Juli 2022 revisi sudah ditandatangan, begitu kan rencananya kemarin. Tapi ternyata belum juga ya, sehingga dilaksanakan uji beban kerja pun agak lambat, ini sudah bulan Oktober gitu ya Bapak Ibu. Kita menunggu saja prosesnya, semoga bisa berjalan dengan baik dan kita bisa kembali kepada kitoh kita ya sebagai pamong belajar yang tidak semata-mata sama dengan guru di sekolah gitu ya. Tetapi kita justru berbeda di mana kita memfasilitasi terjadinya proses belajar di masyarakat gitu. Tetapi kita bisa mengambil peran sebagai guru, tetapi kita bukan guru sesungguhnya gitu. Nah, itu barangkali informasi untuk ini ya, untuk uji beban kerja kemarin. Nah, di uji beban kerja itu Bapak Ibu kami dibagi dalam 4 kelompok. Ada yang mengerjakan uji beban untuk pamong belajar pertama, muda, madya, dan utama. Karena di revisi Permenpan RB 15 ini kita diusulkan bisa mencapai pangkat tertinggi yaitu 4E. Kalau di dalam Permenpan 2015-2010 itu kan hanya sampai 4C. Tetapi dalam revisi kita akan mencapai 4E. Sehingga kami uji beban kemarin, kebetulan saya sendiri ditempatkan di uji beban untuk pamong belajar utama yang mencapai pangkat 4E. Jadi cukup lumayan perhitungannya. Dengan standar perhitungan ada nanti dalam slide, silahkan nanti Bapak Ibu cermati. Nanti slide-nya saya bagikan ya Bapak Ibu lewat grup ya. Slide akan saya bagikan lewat grup, termasuk juga ini ya, termasuk naskah akademiknya. Nanti saya bagikan lewat grup ya Bapak Ibu. Ada naskah akademik di sini. Naskah akademik untuk revisi Permenpan. Nah, itu barangkali untuk uji beban yang kami ikuti kemarin ya. Kami tidak bisa menampilkan poin-poin apa di dalam uji beban itu karena memang kami tidak dibagikan dalam bentuk file, tetapi kami dibagikan dalam bentuk printout yang kami kemudian secara manual menulis berapa sih
pamong belajar utama misalnya melakukan validasi laporan dalam setiap tahun gitu. Jadi kami tidak bisa menampilkan itu sementara karena memang itu barang kan belum fix jadi masih dalam proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita menunggu saja aturannya untuk revisi Permenpan RB nomor 15 tahun 2010. Itu barangkali untuk ini ya, untuk kegiatan yang kami ikuti kemarin. Karena memang kami berkewajiban menyampaikan kepada Bapak Ibu, pamong belajar semua di tingkat Pengda. Kenapa? Karena kami diundang ke sana juga salah satunya di samping dengan mempertimbangkan jabatan dan golongan juga Pengda ya. Kami mewakili Pengda begitu. Jadi kami wajib memberikan informasi itu dan kami akan memberikan filenya untuk Bapak Ibu bisa cermati lebih dalam lagi lewat grup. Nanti untuk teman-teman di Gorontalo mungkin lewat Pak Ketua ya, Pak Lipson ya, menyampaikannya karena sama kami menerima file yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah terkait uji kompetensi ya, uji kompetensi itu dulu ya, uji kompetensi pamong belajar. Saya buka suratnya nih ya Bapak Ibu. Memang ini belum saya share untuk Pengda Sulteng, belum di-share kayaknya ini ya. Sebentar setelah ini akan kami share. Ini surat tertanggal 6 Oktober 2022. Terlihat ini Bapak Ibu? Bu Hermin terlihat ya? Terlihat? Pak Made terlihat ini surat? Kelihatan suratnya. Ayo. Kok saya nggak bisa mute semua ya yang lainnya? Sudah ya. Nggak bisa saya mute ya. Ya. Mungkin Pak Made bisa mute anunya dulu Pak Made, nggak tolong. Bisa di-mute dulu Pak Made? Belum. Jadi mute dulu Pak. Pak Made bisa di-mute dulu mic-nya? Halo, soalnya saya nggak bisa mute di sini dari sini ya. Oke, baik. Ini ya Bapak Ibu, surat undangan kita untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional pamong belajar ya, termasuk penilik di sini ya. Di mana yang ini merupakan uji kom tahap 2 ya Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu silahkan cermati. Ini uji kom tahap 2 ya. Bisa diizinkan ya. Ini uji kom tahap 2 ya ini Bapak Ibu ya, tahap 2. Jadi dalam uji kom tahap 2 ini diprioritaskan untuk yang akan naik jenjang jabatan pada tahun 2023. Kemudian telah menduduki pangkat dan golongan ini ya 3B dan 3D untuk pamong belajar. Kemudian memperoleh pengantar dari pimpinan unit ya, mengunggah berkas. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cermati lagi di sini ya. Ini ada tata cara pendaftaran dan kisi-kisi soalnya ada di sini di link ini ya. Bapak Ibu silahkan nanti lihat kisi-kisinya dan tata cara untuk pendaftarannya pada link itu. Jadi untuk uji kom ini Bapak Ibu dilakukan secara mandiri oleh pejabat yang bersangkutan, pejabat fungsional yang bersangkutan dilakukan secara mandiri, tidak melalui pengurus Pengda gitu ya Bapak Ibu. Di dalam surat juga sudah ada tertera waktunya ya Bapak Ibu. Seperti ini, misalnya nanti Bapak Ibu yang mau mengikuti uji kom silahkan pendaftarannya dari tanggal 24 Oktober sampai 10 November ini ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya silahkan Bapak Ibu cermati bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti uji kom. Nah, yang penting yang saya sampaikan di sini adalah ini ya. Perlu ini ya, di garis bawahi, saya garis bawah di sini. Perlu kami sampaikan bahwa sertifikat kelulusan uji kompetensi yang pelaksanaan uji kompetensinya mulai tahun 2021, sertifikatnya dapat digunakan sepanjang sertifikat tersebut belum digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan. Artinya Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi di bawah ini, di bawah tahun 2021, sekalipun belum digunakan, gitu Bapak Ibu, kalau mau nanti
sekarang ini mau naik jenjang jabatan, maka Bapak Ibu harus mengikuti lagi gitu. Tapi untuk yang sertifikat tahun 2021 boleh digunakan selama-lamanya. Gitu ya Bapak Ibu. Sejauh belum sempat digunakan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mungkin nanti di dalam surat saja Bapak Ibu lihat bagaimana kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan pada panitia ini ya Bapak Ibu. Kalau kami hanya terbatas bagaimana memfasilitasi untuk menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu. Hal-hal teknis lainnya silakan Bapak Ibu hubungi panitia ini ya. Atas nama Saudara Astri ini ya, Saudara Dani, Saudara Happy dan dia ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu berhubungan gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang hendak mengikuti uji kompetensi ya di tahap 2 tahun 2022 ini untuk kenaikan jenjang jabatan tahun 2023. Itu untuk uji kompetensinya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti ya. Kemudian yang berikut yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan pemanggilan bimbingan teknis ya. Jadi di tahun ini Bapak Ibu oleh Kementerian Direktorat ya GTK merencanakan untuk bimbingan teknis bagi pamong belajar itu dilaksanakan dalam 3 tahap. Tapi kemungkinannya tidak bisa dilaksanakan selesai 3 tahap tahun ini karena ini sudah menjelang akhir tahun. Tapi untuk tahap 1 ini akan segera dilaksanakan Bapak Ibu ya, akan segera dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 29. Dari tanggal 16 sampai 29 ya. Jadi ini surat ditujukan kepada kepala dinas dan kepala-kepala SKB. Ya, mohon Pak Made boleh di mute dulu anunya. Pak Made. Bisa enggak saya mute di sini ya? Bisa ya? Soalnya enggak bisa saya mute ya dari sini ya. Pak Made sendiri mungkin yang mute itu. Iya, Pak Made mohon tolong boleh di mute dulu Pak Made. Iya. Kasihan lu. Ada yang kayak cakir-cakir itu. Di silang. Ya, disilang saja anunya Pak, yang di sini ya, yang di sini. Masih belum Pak, masih ada. Mungkin di tap dulu, kalau di HP di tap 1 kali dulu supaya muncul. Supaya muncul ininya ya, lambang speakernya ini. Di tap di sini saja ya, di lambang speaker sampai silang ya. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemanggilan atau pelaksanaan pelatihan BINTEK ini, di sini Bapak Ibu bisa melihat GTK akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis jabatan fungsional penilik dan pamong belajar secara blended ya, secara blended ya, apa namanya blended itu gabungan ya, daring dan luring mungkin ya. Kemudian bagi pemangku jabatan pamong belajar yang baru menjabat. Jadi ini prioritasnya bagi pamong belajar yang baru menjabat pamong belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini pelaksanaannya secara luringnya pada tanggal 16 sampai 19 Oktober di Grand Sahid Jaya di Jakarta ya Bapak Ibu. Kemudian ini persyaratannya ya. Ini persyaratannya Bapak Ibu membawa laptop, membawa surat tugas, menyerahkan bukti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa cermati ini. Tapi yang terpenting yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Di sini di dalam surat pemanggilan ini sudah terlampir nama-nama peserta yang diambil oleh direktorat dari data yang pernah diserahkan oleh IPABI di Pemda masing-masing. Dan nampaknya data ini yang diambil ini adalah data yang pertama. Kalau seingat saya mungkin data tahun 2021 kemarin ya, data yang pertama digunakan. Nah, untuk khusus saya mau sampaikan untuk Sulawesi Tengah
untuk Sulawesi Tengah ini yang terpanggil ini ya Bapak Ibu. Untuk Sulawesi Tengah yang terpanggil ada 4 orang. Yang dari Buol atas nama Cai Rika, ya di SPNF, SKB, Mopani Buol. Kemudian yang kedua ini atas nama Trihari Indra. Ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Buol ya. Kemudian yang ketiga Pak Syadanunu, ini Morowali, Kepala SKB kalau tidak salah ini ya Bapak Ibu. Tapi beliau ini kayaknya baru jadi pamong juga. Nah yang keempat adalah Pak Nyoman Kardi. Nah ini yang adalah Pak Nyoman Kardi ini sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai pamong belajar, tapi beliau sudah bertugas di tempat lain. Sehingga ketika menerima surat ini kemarin memang oleh pengurus pusat disampaikan ke kami, tolong dicermati kalau ada misalnya yang tidak sesuai dengan data sekarang, mohon diajukan penggantian seperti itu. Diberikan, kami diminta memberikan semacam surat rekomendasi ke pengurus IPABI pusat untuk diteruskan kepada panitia begitu. Termasuk demikian juga mungkin yang terjadi di Gorontalo. Saya yakin sama yang terjadi di Gorontalo apabila ada yang lain yang dipanggil sudah tidak menjabat lagi sebagai pamong belajar, sehingga kami ganti ini Bapak Ibu ya. Nanti kami akan hubungi yang bersangkutan, dalam hal ini Pak Nyoman Kardi. Karena kemarin kami cukup terdesak waktu, ya Bapak Ibu, kami langsung menghubungi salah seorang kepala SKB yang bisa aktif pada malam itu. Kebetulan kami hubungi Pak Ahmad dan aktif, lalu kami menyampaikan bahwa mohon kalau ada pamong belajar baru yang bisa diusulkan untuk mengganti atas nama Pak Nyoman Kardi karena beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai pamong belajar. Jadi kami sudah ajukan surat pengusulan pengganti dari Pak Nyoman Kardi ini, ya, atas nama Ibu siapa kemarin ya? Ibu Yeni, ya Ibu Yeni yang kami usulkan kemarin untuk pengganti ini, gitu Bapak Ibu. Tapi dalam surat ini oleh panitia disampaikan lampiran surat tidak diganti, tetapi nanti ketika datang yang bersangkutan di Jakarta menunjukkan rekomendasi dari pengurus daerah, gitu, dari Pengda IPABI, ketua IPABI di daerah, gitu. Dan ketua IPABI di daerah berkewajiban menghubungi yang bersangkutan ini untuk memberi informasi bahwa sudah diganti. Begitu. Jadi nanti saya akan menghubungi Pak Nyoman Kardi ini bahwa beliau sudah diganti karena beliau bukan lagi pejabat pamong belajar. Gitu. Begitu juga mungkin yang terjadi di Gorontalo ya, ada 3 orang ini diundang, nanti mungkin Pak Likson yang menyampaikan ini ya untuk Gorontalo. Lalu Bapak Ibu nanti ini ya ada jadwal di sini. Silahkan diperhatikan bagi Bapak Ibu yang akan menghadiri menghadiri undangan BIMTEK ini. Ya biodata juga sudah lengkap di sini Bapak Ibu tinggal mengisi. Kemudian Bapak Ibu juga sudah diberikan SPPD di sini tinggal ditandatangan oleh atasannya ya Bapak Ibu. Jadi surat ini silahkan nanti untuk Sulteng nanti saya bagikan di grup WA, nanti silahkan di-download. Kemudian untuk Sulteng ini ya Bapak Ibu, tolong nanti komunikasi dengan apabila ada yang perlu dikomunikasikan langsung dengan panitia ya, bukan dengan kami, dengan panitia langsung ini ya. Untuk Sulteng lihat di surat ya, ini dengan kalau tidak salah dengan ini Ibu Nurul Intan, nanti lihat dalam surat ada nomor HP-nya, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan nanti yang dari Buol, dari Morowali ini kalau ada hal-hal yang ditanyakan ke sini ke Ibu Nurul ya. Kalau untuk Gorontalo sama juga ya. Oh ini Gorontalo Ibu Astri Yuniarti nanti narahubungnya gitu ya. Untuk Sulteng nanti ke situ. Jadi Pengda hanya merekomendasikan pengganti begitu. Hal-hal teknis lainnya tolong ditanyakan kepada panitianya secara langsung. Gitu. Mungkin hanya itu Ibu Hermin untuk sementara saya sampaikan terkait dengan uji beban, kemudian uji kom dan bimbingan teknis gitu.
Saya kembalikan dulu ke Ibu Hermin, mungkin ada diskusi sebelum kita ke juknis apresiasi. Ya. Terima kasih Pak Nyoman buat materinya yang luar biasa dan sangat berharga bagi kita semua. Kita masuk pada diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman Pamong. Ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu 5 menit. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Izin menyampaikan. Bu Anissa, ya. Bu Anissa, langsung ya. Ibu Cairika dari dan menjabat lagi sebagai pamong belajar. Oh iya. Ya, terima kasih. Bang ini ada guys. Oh, Bu Hermin berarti Ibu Cairika ya, dari Buol juga ya? Sudah tidak jadi pamong lagi, Bu? Iya, sudah tidak menjabat sebagai pamong. Cairika ya, sudah tidak menjabat lagi sebagai pamong, sehingga ini SKB Buol, sehingga ini akan kami buatkan rekomendasi untuk penggantian, ya. Digantikan. Kalau dari Buol sana, kalau Ibu Anissa kan sudah lolos kemarin ya, sudah lolos untuk binteknya. Yang baru, pamong belajar baru, yang lainnya ada enggak di situ yang bersedia mengikuti ini? Kebetulan 2 orang lagi latsar, kegiatan latsar. Oh begitu, berarti di tanggal itu enggak bisa Bu ya? Iya, masih ada kegiatan latsar. Oh ya, masih ada latsar ya. Jadi pengganti ini akan berarti kami carikan dari SKB lain ya Ibu ya? Karena di waktu yang bersamaan tidak ada pengganti dari Buol karena mengikuti latsar gitu ya? Ya Bu Anissa ya? Iya Pak. Oh ya oke. Nanti tolong disampaikan kalau bisa juga nomornya Ibu ini ya, Ibu Carika ini diberikan ke saya supaya saya bisa komunikasikan dengan beliau. Dan tolong disampaikan ke teman-teman yang mestinya penggantinya idealnya ini memang dari Buol juga yang baru karena di sana ada beberapa yang baru ya. Tapi karena dalam waktu bersamaan ada kegiatan yang sama sehingga tidak bisa. Jadi mohon Ibu Anissa nanti menyampaikan, saya akan ganti, kami dari Pemda akan mengganti dari SKB yang lain ya. Iya Pak. Iya oke. Terima kasih Bu Anissa. Iya oke. Teman-teman lain masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, bagaimana dari Sigi? Dari Ibu Tati. Sebelum dilanjut mungkin sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Made ini Pak, masih terdengar ini audionya. Bagaimana ini? ya boleh di mute dulu Pak Made. Bisa ini. Mungkin begini Bu Hermin. Sebelum kita lanjut ke apresiasi, mungkin ada dari Pak Ketua Pemda Gorontalo yang menyampaikan hal-hal yang esensial bagi teman-teman di Gorontalo. Karena tadi ada juga nama-nama ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang saya sampaikan terkait uji beban tadi Pak Likson. Mohon ditambahkan. Begitu barangkali Bu Hermin. Silakan Pak Likson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat Provinsi Sulteng yang saya muliakan dan Provinsi Gorontalo. Ya seperti lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, Pak Ketua IPA Sulteng. Namun ada beberapa hal yang hanya penambahkan saya. Intinya, mungkin Pak Ketua ini teman-teman Pamong seprovinsi Sulteng dan Gorontalo. Ya, mana yang disampaikan Pak Ketua Pemda ya Pak Nyoman. Sebenarnya cukup mampu ini pada hal ini. Yang pertama adalah tentang uji beban kerja Pamong belajar jadi kemarin kita ikuti di Tangerang itu tujuannya bahwa sekecil apapun
sekecil apapun yang dilakukan, kerja yang dilakukan oleh Pamong Belajar di daerah masing-masing bisa masuk dalam perhitungan angka kredit. Ya, begitu Pak Nyoman ya. Ya, siap Pak. Ya, betul Pak. Apapun yang dilakukan oleh Pamong Belajar di dalam kerjanya itu bisa masuk, bisa dihitung nilainya. Dan ini salah satu kenapa uji beban ini dilaksanakan. Terkesan selama ini bahwa kerja Pamong itu hanya terfokus pada bla-bla ini KPM atau inilah. Sementara banyak tugas lain yang tidak bisa dihitung di dalam penghitungan angka kredit. Inilah yang kami bahas sehingga ada uji beban kerja Pamong Belajar. Ya, tujuannya adalah itu tadi yang saya sampaikan bahwa adalah memudahkan Pamong Belajar di dalam menambah pundi-pundi angka kreditnya ketika mau naik jabatan, mau naik golongan ya. Itu Pak Nyoman ya, tujuannya ya. Siap. Sehingga pada saat ini ada beberapa butir tentang uraian tugas ya, tentang uraian tugas yang sepertinya nanti akan disampaikan pada sisi lain. Yang pertama tentang tugas pokok, uraian tugas, kemudian peluang kerja daripada Pamong Belajar itu. Kami sudah bahas tadi yang kemarin di kamera, sehingga perolehan akumulasi nilai yang harus kita capai itu maksimal 1.600 Pak Nyoman ya. 1.250 minimal Pak. 1.250 poin. Minimal. Ya. Kemudian paling di bawahnya itu adalah 850. Dan inilah nanti yang akan kita akumulasi pada setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam penyampaian uraian tugas, kemudian volume target waktu minimal maksimalnya itu sudah nanti akan masing-masing Pemda. Kalau kita mau bahas itu mungkin kelamaan Pak Nyoman ya, kelamaan. Kali nanti akan kita sampaikan secara tetap muka dengan teman-teman Pamong Hebat dengan Provinsi Gorontalo. Itu yang pertama tentang uji beban. Kemudian terkait dengan hal-hal lain yang sama uji kompetensi itu sebelumnya masing-masing saya, Pak Nyoman, seluruh Pemda seluruh Indonesia itu ketika ada uji kompetensi maka ketua Pemda lah yang punya kewajiban, punya kewenangan untuk mengusulkan nama-nama yang ikut uji kompetensi dalam hal untuk naik golongan maupun naik jenjang jabatan Pamong. Namun beriring waktu sekarang itu tidak seperti itu lagi, Bapak dan Ibu hebat ya, Pamong hebat ya, tidak seperti itu lagi. Ini untuk memudahkan akses, terkesan mungkin ya Pak Nyoman ya, terkesan mungkin kita Pemda ini menahan-nahan orang yang mau naik pangkat mengikuti kompetensi, iya kan? Sehingganya pada saat ini lebih dipermudah lagi bahwa setiap Pamong Belajar yang akan naik jenjang jabatan Pamong dari pertama ke muda, muda ke madya itu bisa langsung mengakses sendiri daripada uji kompetensi itu. Tugas daripada pengurus IPABI di tingkat Pemda itu hanya untuk mendampingi beliau-beliau yang akan mengikuti uji kompetensi. Itu terkait dengan uji Pak Nyoman, begitu ya Pak Ketua? Iya betul Pak, jadi dilakukan secara mandiri. Ya. Iya, mereka seolah-olah menganggap bahwa ketua Pemda ini menahan Pamong Belajar yang untuk naik jabatan pada seperti itu. Pengusulannya sebelumnya lewat Pemda. Alhamdulillah pada saat ini sudah dibuka aksesnya, jadi tolong ini dimanfaatkan dan Bapak dan Ibu Pamong hebat. Ya tentu kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, tolong dihubungi kami di Pemda. Ya, kami akan siap membantu mendampingi sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hak atau kesempatan untuk menaik jenjang jabatan Pamong Belajar. Yang ketiga juga yang saya sampaikan, saya menyambung saja Pak Nyoman ya. Saya menyambung saja apa yang terkait dengan diklat jabatan fungsional Pamong. BIMTEK ya, dulu diklat. Kalau kita dengan Pak Nyoman dulu ikut diklat ya. Iya. Sampai sebulanan, ada 3 bulan ya. Sebelumnya ada 3 bulan. Nah, sekarang sudah sangat singkat sekali. Dan inilah dibutuhkan kesiapan mental dan fisik dari Bapak dan Ibu. Ibu Sekretariat ya, mohon maaf saya agak bicara sedikit ya Ibu Sek. Jadi dalam hal ini, dalam keikutsertaan di dalam BIMTEK jabatan fungsional Pamong yang nanti akan dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta nanti, itu
membutuhkan kesiapan Bapak dan Ibu. Kenapa harus mengikuti mengikuti BIMTEK Diklat Jabatan Fungsional Pamong? Memang awalnya kita ditempatkan di SKB itu diangkat oleh SKB Bupati maupun Wali Kota, ya. Namun diangkat sebagai pamong belajar. Ya. Sebagai pamong belajar bukan berarti bahwa kita sudah akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional. Begitu Pak Nyoman ya? Ya, siap. Untuk mendapatkan tunjangan jabatan fungsional pamong, kita memiliki SIM dulu. SIM itu adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kita sudah lulus diklat jabatan pamong. Dengan sertifikat dan keterangan bahwa kita sudah lulus mengikuti diklat jabatan fungsional pamong, maka akan diajukan ke BKD dan Bupati Wali Kota akan menerbitkan surat pengangkatan ke dalam jabatan fungsional pamong. Itu Pak Nyoman ya? Ya. Sehingganya Bapak dan Ibu yang ikut diklat BIM yang terpanggil di BIMTEK ini, tolong dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Untuk Gorontalo insya Allah 2 yang ikut Pak Nyoman. Yang satunya memang karena sudah pindah ke jabatan fungsional ke struktural, yaitu sudah jadi sekcam. Ya, sekcam. Oh ya, tetap diisi 3 Pak ya, sesuai panggilan. Ya, Bapak dan Ibu yang terpanggil untuk BIMTEK diklat jabatan fungsional, tolong Ibu Bapak ikuti dengan cermat dan usahakan lulus. Karena ini adalah SIM kita, pintu kita menuju untuk mendapatkan tunjangan jabatan fungsional pamong. Pamong pertama 500, pamong kedua 750, pamong muda ya. Pamong madya adalah 1 juta ya Pak Nyoman ya. Ya. 1 juta tunjangannya. Dan ini belum kita dapatkan ketika kita belum diberikan oleh Wali Kota maupun Bupati tentang pengangkatan ke dalam jabatan fungsional pamong belajar. Memang di SK kita dikatakan sebagai pamong belajar, tapi untuk menuju ke jabatan fungsional itu persyaratannya adalah lulus diklat jabatan fungsional pamong. Itu Bapak dan Ibu ya, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Jadi mungkin tiga hal pokok ini yang saya bisa tambahkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kedua IPA Sulteng. Saya hanya menyampaikan mungkin sebagian terlewatkan oleh Pak dan mungkin sebagian saya berharap bahwa Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulteng ke depan selalu berkolaborasi, berkoordinasi, kerjasama dalam kegiatan apapun. Begitu Pak Nyoman ya. Siap. Sehingga kemarin ini kami 2 Pemda ini sangat dipuji di pusat ya. Karena begitu getolnya melakukan kegiatan yang selalu bersamaan, yang selalu sama-sama, dan selalu mohon izin mengundang Ketua Umum untuk membuka kegiatan-kegiatan kami ya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu Sekretaris, mohon maaf, insya Allah ke depan kerjasama antara Pemda Sulteng, Pemda Gorontalo, insya Allah akan selalu berkelanjutan. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan Pak Ketua. Dan kalaupun nanti saya akan melakukan Zoom juga, nanti saya akan mengundang teman-teman pamong belajar hebat dari Sulteng, termasuk Pak Ketua dan Ibu Sekretaris. Sekian dulu Pak, ini mungkin tambahan saya, dan mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi pamong hebat ke depan karena tantangan kita makin berat. Bahkan ada beberapa aturan di dalam Sisdiknas itu seolah-olah bahwa pamong belajar ini tidak dilirik ya, tidak dilirik. Kami melalui IPA Pusat, melalui pihak GTK yang dalam hal ini diketuai oleh senior kita Pak Ajeng Surahman. Beliau selalu memperjuangkan hak-hak pamong belajar yang ada di Indonesia, walaupun dalam waktu yang dekat beliau akan pamit karena beliau akan menghadapi masa pensiun di bulan April. Tapi saya merasa bahwa beliau walaupun sudah pensiun, kita pamong belajar masih bisa berkomunikasi dengan beliau. Begitu Pak Nyoman ya? Iya, siap. Tenaga beliau sebagai tenaga ahli di dalam GTK yang khususkan untuk pamong belajar dan pendidik, bisa kita selalu tetap berkoordinasi sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Mungkin ini saja, salam hebat untuk pamong belajar yang ada di Sulteng dan Provinsi Gorontalo yang sempat ikut pada saat ini. Hal yang sama akan saya lakukan di Provinsi Gorontalo Pak Ketua, seperti apa yang dilakukan oleh Pemda Sulteng pada saat ini,
dan insya Allah tidak ada halangan, saya sebentar pagi akan bantu Gorontalo, Pak. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman pamong hebat di Sulteng, pamong hebat yang ada di Gorontalo yang sudah gabung pada Zoom meeting, Google Meet pada saat ini. Kedepannya adalah untuk kita semua, bukan untuk siapa, tapi untuk pamong belajar sendiri. Mari kita dukung program IPABI pusat maupun IPABI Pemda. Salam satu hati buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke Ibu Hermin dulu, Bu Hermin saya mohon maaf. Ada hal yang penting yang saya lupa tadi menyampaikan. Mohon maaf ya Pak Likson. Pertama terima kasih Pak Likson sudah menambahkan apa yang kami sampaikan dan itu sangat bermakna penting bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Likson sebagai Ketua IPABI Gorontalo. Yang kedua, yang tadi yang saya lupa menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita juga sedang diperjuangkan di tingkat pusat oleh para pejuang kita di sana, termasuk dalam hal ini Pak Dr. Elih ya, dosen UPI yang senantiasa bekerja sama di kementerian, senantiasa dipanggil untuk membicarakan terkait dengan pamong belajar, dan sekarang beliau masih memperjuangkan eksistensi kita di tingkat pusat melalui aturan yang akan keluar nantinya. Karena itu beliau meminta kepada kita seluruh pamong belajar untuk dapat mengisi form profiling pamong. Jadi saya perlihatkan dulu ya Bapak Ibu linknya. Akan saya bagikan nanti. Akan saya bagikan juga nanti di lewat grup linknya ini. Tapi saya perlihatkan dulu yang mana link itu. Gitu. Karena saya bagikan beberapa link nantinya. Sudah terlihat layar saya, Ibu Hermin sudah? Ya. Sudah terlihat. Jadi ini ya. Nanti saya bagikan 3 link. Tapi ini kan link yang lain kan belum dijelaskan gitu ya. Ini yang kedua ini, link yang kedua ini terkait dengan link profiling pamong belajar ya. Ini kebutuhan dari sebetulnya esensinya kebutuhan kita, tetapi ini dibuat oleh Pak Elih dan direktorat untuk membuat profil pamong belajar Indonesia. Jadi Bapak Ibu diminta mengisi link profiling pamong belajar ini melalui ini ya nanti. Bapak Ibu saya kirimkan ini dalam bentuk PDF sehingga tinggal klik saja ini ya. Nanti Bapak Ibu klik maka akan terbuka form, Google Form ya. Nanti Bapak Ibu isi saja di situ supaya datanya masuk di pusat ya. Ini nanti Bapak Ibu lengkapi di sini. Gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu klik saja. Link yang kedua ya, yang ini yang kedua. Yang kedua ini link untuk profiling pamong belajar. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu semua mengisi ini, masing-masing mengisi. Baik itu pamong belajar di Sulteng maupun di Gorontalo, bahkan seluruh Indonesia, supaya Pak Elih dan Bapak Ibu teman-teman kita senior kita di pusat bisa memperjuangkan eksistensi kita sebagai pamong belajar setelah ada profilingnya itu. Karena di situ ditanya berbagai hal, termasuk diantaranya apakah kita didanai oleh Pemda dan lain sebagainya, ada semua itu. Sehingga kita mungkin ke depannya bisa diposisikan dengan posisi yang lebih baik daripada sekarang ini lewat dasarnya itu tadi ada profil pamong belajar Indonesia sama mereka gitu. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu mengisi. Silakan Pak. Saya menyimak ya. Silakan Pak. Saya nanti akan tinggal menyimak ya Pak Ketua ya. Ya siap. Kan menyimak, saya masih ada tugas tambahan lain, tapi saya tetap mendengarkan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua sudah menggabungkan saya. Terima kasih Pemda Sulteng ya, teman-teman pamong hebat baik di Sulteng maupun di Gorontalo yang sudah gabung. Bahwa saya akan tetap ikut sampai dengan selesai, tapi saya tidak nyalakan video saya. Oke, siap. Sudah lihat wajahnya Likson Dai Gorontalo. Betul Pak, terima kasih Pak. Masih ganteng pada Ibu. Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu mungkin Bu Hermin, saya kembalikan ke Bu Hermin. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan ke ini? Kita lanjutkan. Oke, luar biasa pengurus Pemda IPABI Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah yang begitu luar biasa
membagikan materi tentang apa yang mereka dapatkan kemarin, dan itu memang kita harapkan saat ini supaya kita Pamong itu lebih kompeten dan bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Nah, kita masuk pada materi berikutnya, materi tentang jupis apresiasi Pamong Belajar Inspiratif ya. Iya, Pamong iya. Belajar Inspiratif tahun 2022. Mungkin untuk yang ini Bu Hermin saya yang mengantar ya, karena Bu Hermin yang menyampaikan. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu Pamong Belajar Hebat seprovinsi Sulawesi Tengah dan seprovinsi Gorontalo yang kami hormati. Jadi kita akan masuk ke materi yang materi pokok hari ini ya, tentang sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis penilaian apresiasi GTK Inspiratif kategori Pamong Belajar ya. Memang kami untuk Sulawesi Tengah kemarin telah merencanakan pada minggu yang lalu untuk melakukan sosialisasi di hari Jumat minggu yang lalu ya. Kami merencanakan di hari Jumat yang minggu yang lalu, namun tiba-tiba saya sendiri mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan di Tangerang sehingga ditunda pada saat ini gitu. Dan pada saat itu kami sudah membagi tugas, dan salah satu kami berbagi adalah bersama dengan Ibu Hermin. Ibu Hermin dalam hal ini nanti menyampaikan hal-hal substansial terkait penyelenggaraan apresiasi ini, terkait dengan bagaimana apa semua yang perlu dipersiapkan. Kenapa toh kami Pemda Sulteng memilih Ibu Hermin gitu ya? Kenapa? Ini mungkin perlu menjadi referensi bagi kita sekalian mungkin. Jadi Bu Hermin ini perlu saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau ini kalau di mata kami di Sulawesi Tengah khususnya, ya kita tidak ragukan lagi kapasitas beliau dalam mengikuti berbagai jenis lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, baik sejak zaman gebiar 1000 PTK PNF, apresiasi 1000 PTK PNF, sampai sekarang beralih kepada apresiasi GTK dan juga di Astina ya, untuk apresiasi tutor kesetaraan namanya Astina. Beliau dari tahun ke tahun mungkin sudah 10-an tahun, belasan tahun, hampir setiap tahun masuk ke tingkat nasional. Jadi jam terbang beliau ini sudah tidak kita ragukan lagi untuk memahami bagaimana tentang esensi daripada pelaksanaan lomba. Saya kira kita tidak akan sia-sia mendengarkan apa yang beliau sampaikan terkait dengan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan dari apresiasi tahun ini. Dan kami sangat berharap kita semua menyeriusi hal ini karena di tingkat pusat di kementerian kemarin rilis terakhir di Tangerang itu baru ada 20 orang mendaftar Bapak Ibu di Pamong Belajar, dan kementerian mempertanyakan kok mungkin apa ada masalah di Pamong Belajar sehingga begitu kurang peminatnya begitu ya. Sehingga kami pengurus Pemda kemarin disuruh berjanji berapa satu provinsi bisa menyiapkan peserta gitu. Jadi saya dan Pak Likson kemarin untuk Sulawesi Tengah dan Gorontalo berjanjinya itu 31 Pemda gitu ya. Jadi kami berharap minimal itu ya, kalau bisa semua yang hadir saat ini bisa mengikuti itu. Karena apa Bapak Ibu? Ini yang masuk 20 besar nantinya akan diundang ke Jakarta. Itu yang pertama, diundang ke Jakarta. 20 besar itu diundang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan secara luring. 10 besar itu mendapat uang pembinaan. Jumlahnya berapa saya tidak tahu, tapi info-info yang saya dengar yang kemarin-kemarin katanya sekitar 10 sampai 15 untuk 10 besarnya. Untuk 5 besar itu mendapat uang pembinaan yang lebih besar dan juga mendapat laptop, dan laptopnya itu menurut Pak Ajang kemarin penjelasannya tidak tanggung-tanggung, harganya yang 12 juta gitu ya. Jadi tapi sebetulnya bukan itu yang utama semata-mata, tapi kalau dapat itu kan alangkah bagusnya. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam kegiatan yang tentunya ini milik kita bersama, supaya mendapat perhatian juga kita dari direktorat, bahwa ketika direktorat mengalokasikan anggaran untuk kita Pamong Belajar ya kita merespon gitu. Manakala kita tidak merespon, mungkin ke depan kita malah dikesampingkan lagi oleh direktorat begitu. Jadi intinya bagaimana kita berpartisipasi. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana teknis lomba ini saya serahkan kepada Ibu Hermin untuk menyampaikan gitu.
Disilahkan Bu Terima Hermin. kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Bu, mic-nya belum di unmute Bu. Bu Hermin mic. Oke, ya. Terima kasih Pak Nyoman. Saya merasa tersanjung ini walaupun apa namanya terlalu berlebihan, biasa-biasa saja. Fakta itu Bu, fakta. Iya, pamong belajar itu kan harus meningkatkan kompetensinya. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, oleh karena itu seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Pengda IPABI Provinsi Gorontalo, sebagai pamong belajar itu kita harus meningkatkan, bagaimana cara meningkatkan kompetensi kita, apa yang kita lakukan setiap harinya di lembaga kita itu perlu kita dokumentasikan. Nah, karena dokumentasi penting untuk menunjang pekerjaan kita. Dalam artian sekecil apapun yang kita lakukan itu membawa dampak yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke apa namanya sosialisasi tentang juknis ini. Minta tolong dulu Pak di share screen. Saya tutup dulu ininya ya, kameranya. Oh ya Bu, iya. Saya lupa tadi buka ya. Sebentar, sabar. Iya, Pak Nyoman. Iya Bu, sementara saya buka dulu Bu. Iya. Oke. Kami nunggu. Saya minta maaf tadi saya belum langsung buka, masih terbuka ini yang saya punya tadi. Iya. Mohon sabar Bapak Ibu ya. Saya harap teman-teman bisa ini ya, sama-sama kita saling berbagi, apapun yang kita punya kita bisa saling berbagi. Harapan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita yang hadir pada saat ini boleh mengikuti kegiatan tersebut dan kita siap untuk membantu. Ketika ada kendala, Bapak Ibu silakan ciptakan komunikasi dengan kami, dengan Pak Nyoman dan teman-teman lainnya. Oke, kita sabar sebentar ya. Ya, saya share screen dulu Bu. Ya, sabar. Oke. Iya. Dari SKB Mapande juga ini hadir Ibu Wardah. Nah, ini juga calon pamong belajar hebat masa depan. Iya, di Mapande ini banyak ini Bu. Banyak kader yang bisa. Ini Bu, sudah tampil Bu? Oke, iya. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita lihat petunjuk teknis penilaian apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022 kategori pamong belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan pamong belajar inspiratif? Pamong belajar yang kreatif, inovatif, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menginspirasi pamong belajar lainnya. Nah, itu sebagai pamong belajar inspiratif. Nah, apa syarat peserta untuk mengikuti lomba ini? Ya, ada 4 di sini saja syaratnya. Pertama, ijazah terakhir S1 itu di-scan. Kemudian yang kedua, memiliki surat pernyataan kelakuan baik yang disetujui atasan langsung. Itu formatnya sudah ada di juknisnya, nanti bisa kita ambil dari situ. Kemudian memiliki akun belajar ID. Nah, yang terakhir, surat keterangan aktif minimal 3 tahun yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga. Jadi ada 2 surat yang ditandatangani oleh kepala satuan, nomor 2 dan nomor 4. Next. Nah, syarat karya itu apa semua? Yang pertama tentunya ada video. Ada video. Apa isi video itu? Nah, dalam video ini berisi praktek baik yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan dan atau rencana tindak lanjut dari apa yang kita laksanakan tadi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh pamong belajar. Yang kedua, video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, pornoaksi, dan pornografi. Kemudian video itu berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar. Jadi tidak perlu menggunakan musik latar. Jadi cukup apa yang kita lakukan saja itu yang kita videokan. Yang berikutnya naskah. Jadi ada video, ada juga naskah. Nah, naskah ini harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Tetapi naskah ini bukan hanya sekedar
skenario ya, jangan kita menulis naskah itu seperti skenario biasa yang ketika kita membuat sebuah video, tetapi naskah yang betul-betul kita buat sesuai dengan standar penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Kemudian substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Jadi dalam naskah itu apa latar belakang masalah itu. Kemudian mengapa karya inovasi praktik baik ini penting bagi kita dan atau apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik baik ini. Jadi ada latar belakang masalahnya, kemudian kenapa karya inovasi ini penting bagi kita. Tentunya berpatokan kepada latar belakang masalah yang kita tadi. Berikutnya, tantangan terkait apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik tersebut. Dan di dalam video itu, apa saja yang terlibat. Berikutnya, aksi. Maksudnya di sini konten di dalam video itu terkait langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Apa strategi kita sebagai pamong belajar yang kita gunakan dan bagaimana pelaksanaannya. Siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dan atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, oleh karena itu, di dalam naskah ini, teman-teman pamong ini, kita harus melihat kepada struktur penulisan karya tulis ilmiah ya, supaya apa yang kita sampaikan terkait konten video yang kita lakukan itu bisa kita kolaborasikan menjadi sebuah naskah yang siap diimplementasikan lewat video. Kemudian, refleksi terkait hasil dan dampak. Nah, bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang harus dilakukan? Apakah langkah yang kita lakukan itu efektif atau tidak efektif? Nah, kemudian mengapa? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait praktek yang dilakukan? Ada umpan balik. Apa yang kita lakukan itu apakah membawa dampak kepada orang tersebut atau tidak? Dan apa yang menjadi faktor keberhasilan sampai langkah-langkah yang kita lakukan itu mendapat respon atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Jadi ada faktor keberhasilannya apa, ketidakberhasilannya apa dari dampak yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian ya tahap-tahap penilaian. Nah, di dalam naskah kita itu tentunya kita harus tahu dulu ya terkait dengan naskah dan video kita tadi itu apa yang menjadi penilaian. Nah, mengapa kita harus melihat apa-apa saja yang menjadi syarat penilaiannya supaya kita berbuat sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kemudian tahap praseleksi, tentunya kelengkapan dokumen. Kemudian aspek apa semua, dokumen video dan naskah, kemudian surat keterangan tadi itu yang dari pimpinan lembaga, kemudian ijazah terakhir S1, surat pernyataan berkelakuan baik yang diketahui pimpinan lembaga, dan surat pernyataan bahwa karya kita itu orisinal, asli maksudnya. Kita buat sendiri, tidak jiplak dari orang lain. Kemudian di dalamnya tidak ada unsur sara, pornografi atau pornografi. Nah, kemudian penilaian video. Ya, masih kembali ke tadi itu dulu Pak Nyoman. Ke slide ya. Penilaian video dan naskah itu komponennya apa semua? Substansi video dan naskahnya itu. Next. Ya, nah terkait dengan substansi video dan naskah tersebut, kita harus juga melihat bahwa ada komponen lain yaitu literasi digital. Nah, kemudian terkaitannya dengan pamong belajar, bagaimana memanfaatkan media digital teknologi dalam pelaksanaan tugas. Nah, ketika kita melaksanakan tugas di lapangan, apakah kita menggunakan IT atau tidak? Kemudian pada saat kita mempresentasikan, ketika kita lolos nanti di 20 besar ya, ketika kita lolos masuk 20 besar, kita dipanggil ke pusat untuk mendapatkan yang 10 besar ini tentunya kita harus bagaimana menggunakan media digital teknologi tadi.
Nah, kemudian pada saat presentasi dan wawancara. Nah, pada saat presentasi dan wawancara ini, substansinya itu apa? Kita harus menguasai konten dari video dan naskah tadi. Apa isi naskah itu? Tentunya jangan kita tulis di naskah A, videonya yang keluar B, tetapi bagaimana kesesuaiannya. Nah, oleh karena itu diperlukan kemampuan kita untuk menguasai substansi video dan naskah tadi. Kemudian bagaimana penerapannya tentang pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pamong belajar ketika kita melaksanakan kegiatan kita di lapangan. Nah, kemudian substansi video dan naskah tadi ini juga ada penilaiannya tentang kemampuan presentasi. Nah, kemampuan presentasi di sini bagaimana kita memanfaatkan media digital, teknologi informasi. Gitu. Jadi saat presentasi itu semua yang menjadi penilaian. Kemudian bagaimana menggunakan penggunaan TIK dalam presentasi. Apakah kita memasang alatnya itu dan lain sebagainya itu masih menggunakan orang lain ataukah kita sendiri. Ketika kita mampu menggunakan itu pada saat presentasi, nah itu juga punya nilai tersendiri karena dianggap kita mampu menguasai TIK. Kemudian kita kuasai materi. Jadi tentunya ketika kita mampu berbicara dengan baik, berarti kita menguasai betul naskahnya dan videonya. Kemudian komunikasi, ketika terjadi interaksi, wawancara di sini dan kita mempresentasikan naskah dan video kita ini, kita berkomunikasinya sangat bagus. Ketika Dewan Juri bertanya kepada kita, kita menjawab dengan baik, itu berarti terjadi interaksi. Sehingga itu ada nilai tersendiri, bahwa memang betul-betul kita mampu berkomunikasi, membangun komunikasi pada saat mempresentasikan naskah dan video kita. Next. Nah, metode dan instrumen penilaian seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada tahap praseleksi, administrasi dulu yang kita lihat, bagaimana metode memverifikasi dan memvalidasi penilaian administrasi ini menggunakan daftar cek kelengkapan administrasi. Nah, otomatis di dalam prasyarat tadi itu ketika administrasinya tidak memenuhi syarat itu dinyatakan gugur. Dan ketika dinyatakan gugur, tidak mengikuti lagi tahap selanjutnya. Nah, tahap berikutnya, tahap 1 itu penilaian video dan naskah. Nah, ini masuk pada tahap penilaian video dan naskah, di mana pamong-pamong belajar yang ada di seluruh Indonesia itu akan dinilai. Setelah dinilai administrasi tadi, penilaian berikutnya adalah video dan naskah kita menggunakan instrumen terkait substansi dan tentunya literasi digital dengan 5 skala penilaian. Kemudian pada tahap 2-nya ya sudah masuk 20 besar ini presentasi dan wawancara. Bagaimana metode untuk penilaian presentasi dan wawancara menggunakan instrumen terkait penguasaan substansi, literasi digital dan kemampuan presentasi dengan 5 skala penilaian tadi. Tuh. Jadi ini sudah masuk 10 besar di tahap 20 besar ya di tahap 2 untuk mendapatkan yang 10 besar. Next. Nah, kriteria penilaiannya ini apa sih yang menjadi kriteria? Kenapa saya punya ini kok tidak pernah gol-gol ya, tidak pernah lolos-lolos? Tentunya timbul pertanyaan demikian. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu apa yang menjadi kriteria penilaian di dalam apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022 ini di jenjang kategori pamong belajar. Yang pertama orisinal. Orisinal itu video dan naskah praktik baik yang merupakan hasil karya sendiri itu dikunci karya orang lain dan memang itu betul-betul milik kita sendiri. Itu yang lahir dari apa yang sudah kita lakukan. Sifat orisinal. Kemudian inovatif. Nah, di dalam naskah dan video kita tadi ini ada yang bersifat unik, berbeda dan memiliki unsur kebaruan, gitu, dan bisa diterapkan ke tempat lain. Jadi ada unsur-unsur inovasinya. Kemudian inspiratif. Nah, inspiratif ini video dan naskah yang diajukan dapat mengilhami, dapat menjadi inspirasi bagi tenaga kependidikan lainnya itu untuk melakukan hal-hal seperti apa yang kita lakukan. Nah, itu jadi menginspirasi. Gitu. Kemudian sistematis. Video dan naskah praktik
baik yang diajukan disajikan secara logis dan runtut. Maksudnya di sini dari A sampai ke C itu dia harus runut, harus logis dari awal sampai akhirnya, sehingga membentuk sebuah naskah dan video yang tergambarkan secara sistematis dan mampu dipahami oleh semua orang. Ya, next. Nah, yang berikutnya lagi bermanfaat. Nah, video dan naskah ya, praktik baik yang diajukan ini berguna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan telah kita implementasikan. Nah, bagaimana kalau belum kita implementasikan? Boleh juga disampaikan di situ bahwa akan kita implementasikan, tentunya dengan menggunakan contoh-contoh konkret di situ. Kemudian komunikatif, yaitu video dan naskah praktik baik dipresentasikan secara komprehensif, sehingga pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu, dalam hal ini kepada Yuri itu, bisa dipahami dan diterima dengan baik. Jadi caranya kita berkomunikasi, caranya kita mempresentasikan apa yang ada dalam video dan naskah itu yang dimaksudkan. Kemudian relevan. Nah, relevan di sini kesesuaian video dan naskah praktik baik dengan prinsip penerapan Merdeka Belajar, masuk lagi pada penerapan Merdeka Belajar. Jadi ada kesesuaian video dan naskah itu tidak berseberangan, tetapi naskah itu menjelaskan tentang video apa yang kita laporkan di situ. Jadi relevan. Ya, pembobotan. Nah, di sini kita bisa menilai bagaimana sih nilai dari naskah video. Tentunya kita akan berpikir sehingga ada kemampuan kita untuk bisa, oh ini tinggi nilainya, jadi berusaha memberikan yang terbaik. Nah, aspek yang pertama itu substansi. Substansi isi video dan naskah itu dia tinggi loh Bapak Ibu, 80. Kemudian penggunaan literasi digital tadi itu, bagaimana kita memanfaatkan literasi digital itu 20. Jadi total semua itu adalah 100. Nah, itu untuk video dan naskah. Bagaimana dengan saat kita presentasi dan wawancara? Ada lagi yang menjadi penilaiannya. Pertama, penguasaan substansi itu. Maksudnya, substansi naskah dan video itu apakah memang betul-betul kita kuasai atau tidak? Apakah memang betul-betul kita laksanakan atau tidak? Apakah betul memang kita akan laksanakan atau tidak? Bagaimana kemampuan kita ini sebagai seorang pamong belajar untuk menguasai substansi naskah dan video? Berikutnya lagi literasi digital, ya, kemampuan kita tadi bagaimana menggunakan TIK. Kemudian kemampuan presentase. Nah, yang paling tinggi itu adalah menguasai, tetapi dia include dengan kemampuan presentasinya. Ketika kita kuasai substansi dari naskah video ini, maka kita juga mempresentasikan naskah dan video ini baik. Nah, oleh karena itu nilainya 20. Ya, next. Tahap penyelenggaraan ini ya Bapak Ibu, teman-teman pamong. Pertama, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, ini yang dari GTK ini ya, Agustus. Kemudian sosialisasinya 19 ini sebenarnya kita sudah lambat ini, seleksi tahap 1, penerima dokumen peserta. Batas akhirnya 22 Oktober, ini tanggal 8 ya, tanggal 8 hari ini masih diberikan waktu kita itu 16 hari, 18 hari lagi, 18 hari lagi untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian praseleksi dan lain sebagainya itu tanggal 24 sampai 29. Kemudian penentuan yang masuk seleksi tahap 1 itu 30 sampai 31 Oktober 2 hari. Kemudian penilaian video dan naskah itu tanggal 1 sampai 5. Kemudian penetapannya, ya ini yang kita tunggu-tunggu. Penetapannya 20 peserta nominasi oleh Dirjen GTK setelah melalui proses penilaian dan konfirmasi itu 4 hari, 7 sampai dengan 11 November. Deg-degan menunggu ya Bapak Ibu. Kemudian kita menunggu pada pengiriman surat pemanggilan 20 peserta. Nah, apakah Bapak Ibu teman-teman pamong masuk di sini? Itu masanya di tanggal 9 sampai dengan 14 November. Tidak lama lagi, next. Nah,
pelaksanaan seleksi tahap 2. Ini kita sudah di Jakarta ini ya. Pemilihan presentasi dan wawancara 20 peserta nominasi oleh tim penilai selama 4 hari di sini, 3 hari ya. Kemudian penetapan 10 terbaik. Ya, dari 20 orang itu disaring menjadi 10 peserta terbaik di tanggal 24. Nah, disampaikan oleh Pak Nyoman tadi ada bocoran bahwa 10 peserta terbaik dapat duit. Ya, dapat juga menghargai upaya apa yang sudah kita lakukan. Terus yang 5 besar dapat laptop. Nah, penghargaan itu di tanggal 25 November. Kemudian pemberian penghargaannya di tanggal yang sama, kemudian mengikuti acara gebiar. Jadi ada 3 rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan di tanggal 25 November 2022 ini sesuai dengan persyarat yang diajukan oleh GTK, tim panitia dari GTK, Direktorat GTK. Iya. Sampai di sini ya. Oke. Oh iya, tata cara pendaftaran. Nah, di sini kita masuk lagi pada tata cara pendaftarannya. Bagaimana? Yang pertama-tama itu ada formulir pendaftaran pada laman ini. Jadi ada tulisan biru ini. Nah, di sini kita mengisi formulir yang ada. Kemudian pada saat mengisi formulir pendaftaran para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 akan diminta mengisi akun belajar ID yang dimiliki oleh para calon peserta GTK Inspiratif tahun 2022. Mudah-mudahan teman-teman pamong yang ada di ruangan ini semuanya sudah memiliki akun belajar ID. Kemudian yang belum memiliki akun belajar ini akan nanti dipandu di sini ya. Mengarahkan calon peserta dan seterusnya ini akan dipandu untuk mendapatkan akun belajar ID. Kemudian tim verifikasi pengajuan tersebut akan melakukan verifikasi terkait pengajuan usulan akun belajar tadi sehingga bisa mengikuti sebagai calon peserta apresiasi GTK Inspiratif. Kemudian apabila seluruh persyaratan pengajuan akun belajar ID terkait pendaftaran calon peserta tadi itu terpenuhi, maka tim generate akun belajar ID akan mengirimkan itu tadi yang belum punya akun ID ya. Mudah-mudahan semua ini sudah teman-teman di sini sudah memiliki akun ID belajar. Next, ya. Para calon apresiasi ini wajib melakukan aktivasi akun belajar sebelum melengkapi persyaratan pendapatan lainnya dengan cara pendaftaran lainnya dengan cara login kembali. Itu tadi yang belum mendapatkan belum ada akun ID-nya ya. Nah, kemudian para calon peserta GTK ini menautkan link video di PMM. Kemudian pada formulir pendaftaran tersebut, setelah calon peserta melengkapi akun ID belajarnya, maka selanjutnya para calon peserta videonya diunggah, mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan, kemudian mengisi tautan bukti karya video di PMM dan mengunggah naskah video tersebut. Nah, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 telah terdaftar sebagai peserta GTK Inspiratif tahun 2022. Nah, kita tinggal menunggu seleksi, praseleksi dokumen-dokumen kita tadi, kemudian kita dipanggil menunggu. Sekian dan terima kasih untuk cara mengunggah videonya itu Pak Nyoman yang lebih pasti untuk bisa menjelaskan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya, berbagi layarnya. Baik Bapak Ibu pamong belajar yang saya hormati, kita masih 16 orang ya di ruangan ini. Kita sudah mendengarkan paparan terkait substansi bagaimana persyaratan dan langkah-langkah konsep dari penyelenggaraan kegiatan apresiasi tahun 2022 ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan, didiskusikan
terkait paparan Ibu Hermin tadi. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan Bapak Ibu, disilakan. Apakah melalui raise hand atau langsung saja, tidak apa-apa, silakan buka mic-nya. Kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu, sebelum kita melangkah secara teknis bagaimana caranya mendaftar, bagaimana caranya mengupload video di PMM, gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Kita masih ada 16 orang ya di ruangan ini. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Ya, atau mungkin sebentar ya, di akhir mungkin kalau sudah rasanya ini, atau nanti setelah mencermati panduan dan juknis mungkin nanti yang akan kita bagikan ya Bu Hermin ya. Artinya dalam proses ini kita tidak membatasi diskusi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita masih boleh diskusi juga lewat mungkin lewat Japri, atau bila perlu kita melakukan meeting lagi tidak apa-apa ya, lewat Google Meet seperti ini, kan tidak berbayar kalau yang ini ya. Apalagi yang punya akun Belajar ID. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, bagaimana Bu Hermin? Saya lanjut ya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengar tadi yang disampaikan oleh Bu Hermin, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mendaftar. Intinya mendaftar saja dulu gitu ya. Nanti melengkapi berkas masih boleh kemudian, tapi sekarang yang dibutuhkan oleh kementerian itu kita mendaftar dulu seberapa orang gitu. Nanti kita selanjutnya bisa melengkapi berkas. Dan termasuk nantinya mengupload videonya gitu. Sambil mempersiapkan itu nanti kita daftar saja dulu, nanti berikut bisa kita edit lagi pendaftaran kita. Kita hanya mendaftar ini untuk mendapatkan nomor registrasi dulu gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan coba paparkan ke Bapak Ibu bagaimana caranya mendaftar untuk mengikuti apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya matikan layar saya dulu. Ya, sudah terlihat layar saya Bu Hermin? Ya. Nanti Bapak Ibu saya akan bagikan link ini ya. Link ini di grup akan saya bagikan dalam bentuk PDF nanti sehingga Bapak Ibu tinggal klik saja gitu ya. Ini ada link pendaftaran apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Bapak Ibu tinggal klik di sini saja Bapak Ibu ya. Klik link ini. Nah, maka Bapak Ibu akan dibawa kepada sebuah ruang ya, atau laman ya, laman pendaftaran. Oh ya, saya mohon maaf, saya harusnya tadi buka tab yang baru ya. Katakanlah ini saya buka di tab yang baru ya, supaya tidak terganggu ini. Ya, Bapak Ibu akan dibawa ke sini nanti ya, di halaman ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat berbagai hal dulu sebelum mendaftar, sehingga Bapak Ibu dapat melihat gambaran seperti apa sih apresiasi GTK itu, gitu ya. Di sini Bapak Ibu silahkan bisa melihat lini masa juga bisa ya. Lini masa, ketika Bapak Ibu melihat lini masa, di sini juga ditampilkan langkah-langkahnya ya, yang sudah dijelaskan Ibu Hermin tadi, juga ditampilkan di sini. Termasuk juga bagaimana ini ya, testimoni dari peraih apresiasi tahun 2021 yang lalu ya, Bapak Ibu bisa saksikan di sini. Nah, terkait caranya Bapak Ibu juga bisa lihat di sini, tata cara pendaftaran ini ada. Silakan Bapak Ibu nanti melihat di sini, di tata cara pendaftaran juga dijelaskan di sini ya. Bapak Ibu dijelaskan di sini. Nah, tapi lebih teknisnya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik link ini ya, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman ini. Nah, di bagian atas layar ini, di kanan atas ini ada tulisan daftar di sini ya Bapak Ibu. Daftar gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu klik di sini untuk mendaftar. Nanti Bapak Ibu
ketika Bapak Ibu klik daftar, maka Bapak Ibu akan diantar sebuah halaman untuk mendaftar di sini. Nah, ini. Jadi di sini sudah ada kategorinya, Bapak Ibu. Pilih kategori yang sesuai di bawah ini. Jadi karena kita pamong belajar, maka kita akan memilih di sini kategori pamong belajar. Yang pertama di sini, Bapak Ibu ya. Setelah guru TK, pendidik PAUD, pamong belajar, penilik. Jadi kita memilih di sini ya. Jadi ada banyak banyak entitas yang mengikuti kegiatan ini dan salah satunya adalah kita kategori pamong belajar. Jadi silakan klik di sini untuk mendaftar. Ya, ketika Bapak Ibu klik itu pamong belajar, maka terlebih dahulu akan dilakukan sinkronisasi. Ya, kita menunggu saja ya, ini tergantung signal. Dilakukan sinkron dulu. Nah, idealnya Bapak Ibu, saya berharap bahwa ketika Bapak Ibu mendaftar gunakan laptop Bapak Ibu. Karena kemarin kami mencoba menggunakan HP, ada 3 orang duduk bersama, termasuk Ketua IPABI Gorontalo, juga Ketua IPABI Riau, dan NTB, kami duduk bersama. 3 orang, ya termasuk 4 orang, termasuk 1 orang yang bisa langsung tembus ya. Mungkin kondisi HP kita bersama juga mungkin signal, tapi sebaiknya kalau saran saya sih menggunakan laptop supaya lebih cepat aksesnya begitu Bapak Ibu. Ya kita tunggu sinkronnya ini ya, masih sedang sinkron. Nah sinkron ini tergantung juga dengan signal kita ya Bapak Ibu. Di sini mungkin agak ini ya, karena ini saya pakai WiFi kantor. Mungkin banyak juga teman-teman pakai sehingga ini agak lambat. Mohon kesabaran Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang menggunakan ini ya, sementara sekarang ini menggunakan handphone, boleh mencoba ya. Boleh bukan menggunakan handphone ya, menggunakan laptop. Handphone juga bisa, cuma mungkin agak terkendala sedikit. Kalau kami kemarin terkendala sedikit. Tapi tidak apa-apa, dicoba saja Bapak Ibu ya. Siapa tahu ini pengaruh HP saya kemarin ya. Nah ini kebetulan karena saya sudah daftar nih Bapak Ibu ya. Ini kebetulan sudah daftar, makanya langsung muncul begini. Tetapi sesungguhnya nanti ketika Bapak Ibu baru pertama masuk, nanti dia akan tampil seperti yang sini ya, saya edit dulu ya supaya tampil. Nah nanti Bapak Ibu akan diperhadapkan seperti ini apabila akan melengkapi merubah data ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi gelar depan. Apabila tidak ada ya silakan dikosongkan saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau ada silakan isi misalnya Dokter Anda, Dokter Andes gitu ya. Lalu nama, kemudian gelar belakang kalau ada, kalau tidak apa-apa, tidak diisi. Kemudian nama lengkap, maka ini akan otomatis Bapak Ibu. Akan jadi dengan sendirinya kalau kita sudah isi di atas. Lalu jenis kelamin silahkan saja pilih di sini. Ya. Sudah ada pilihannya, lalu isi tempat tanggal lahir dan tanggal lahirnya. Nanti isi saja di sini. Caranya, mungkin nanti Bapak Ibu akan melihat di sini, waduh lama sekali nih kalau tahun 2022 kembali ke tahun 71 seperti saya. Nanti ada tekniknya di situ supaya langsung ke sini. Gitu. Kemudian pendidikan silahkan pilih saja ini tanda panah ke bawah ini. Nanti ada pilihannya di sini, silahkan pilih. Tapi tadi kan persyaratannya Bapak Ibu, kalau untuk pamong belajar minimal ya S1 atau D4 gitu ya. Nanti pilih saja kalau Bapak Ibu S1 atau S2 gitu, S2, S3. Kemudian silahkan isi NIP-nya, NIP, lalu NUPTK kalau ada. Kebetulan saya di sini pun tidak punya NUPTK, saya tidak mengisi. Lalu isi nomor WA-nya yang aktif ya Bapak Ibu, sesaat akan dihubungi. Nomor WA diisi, kemudian jabatan, nanti jabatan tinggal pilih. Nah, pilih saja pamong belajar. Seperti ini ya. Karena di sini tidak dibagi muda madya pertama muda madya, langsung pamong belajar gitu saja. Lalu di sini jenjangnya SKB gitu. SKB ya, pilih SKB. Karena kita pamong belajar, keberadaan kita SKB, kecuali di Jakarta ada yang di PKBM ya Bapak Ibu. Kemudian provinsi, kabupaten kita isi sendiri, termasuk ini nanti akan muncul sendiri Bapak Ibu. Ketika
ketika selesai kita isi ini provinsi kabupaten ini dan kabupaten ini akan otomatis dengan sendirinya. Ketika Bapak Ibu klik tanda panah ini, otomatis muncul kita punya satuan pendidikan di sini. Kita tidak perlu tulis lagi itu. Gitu. Termasuk ini alamat ini langsung jadi nanti karena ini tarik datanya dari Dapodik kaitannya ke situ. Kemudian apakah Anda sudah memiliki akun belajar? Apabila sudah silahkan ya, apabila belum silahkan pilih tidak. Jadi Bapak Ibu tadi Bu Hermin sudah menjelaskan bahwa di dalam pendaftaran ini memang diminta akun belajar ID. Tetapi apabila tidak punya, justru ini kesempatan kita untuk dapat dengan cepat akun belajar ID itu. Gitu Bapak Ibu ya. Karena akun belajar ID ini ke depan adalah single sign on kita. Satu akses untuk semua informasi resmi di kependidikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya akun belajar ini kesempatan untuk dapat dengan cepat akun belajar ID. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan untuk ikut lomba tapi belum punya akun belajar ID, klik saja ini Bapak Ibu ya. Apakah Anda sudah memiliki akun belajar ID? Tidak. Nah, maka ketika tidak, maka akan diminta email pribadi. Ya. Kenapa diminta email pribadi? Karena nanti ketika dibuatkan Bapak Ibu akun belajar ID akan dikirim ke email pribadi Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi ini sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini kesempatan untuk secepatnya karena ketika kita sudah mendaftar dan kita tidak punya akun belajar ID, maka dari pihak panitia akan dengan cepat menindaklanjuti ke Pusdatin dan ini janji panitia kemarin di Tangerang Bapak Ibu ya. Bahkan di webinar kemarin juga dijanjikan mereka akan langsung menindaklanjuti ke Pusdatin sehingga lebih cepat ketimbang kita mengusulkan sendiri gitu Bapak Ibu. Lewat ini akan lebih cepat dapat akun belajar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki maka masukkan di sini misalnya saya punya email pribadi ini ya. Misalnya nanti akan dikirim ke sini ya. Gmail.com. Kalau misalnya saya belum punya ya, maka nanti dikirim ke sini Bapak Ibu ketika sudah dibuatkan. Ya. Tapi karena saya sudah punya, maka saya tidak pilih tidak ya, saya pilih ya. Nah untuk itu Bapak Ibu nanti siapkan ini surat pengangkatan sebagai pamong belajar. Kemudian foto diri ini silakan saja foto selfie atau apa. Ya, Bapak Ibu silahkan saja. Ini saya hapus dulu karena saya sudah ada ya. Maka di sini saya klik ya, ya. Klik ya. Nah ini akun belajar ID saya. Nanti akun belajar ID ya bagi Bapak Ibu yang punya copy saja dari tempat lain atau ketik langsung di sini, tempatkan di sini ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu langsung mengupload surat pengangkatan sebagai pamong ini silahkan. Belum juga enggak apa-apa, belum langsung wajib gitu ya Bapak Ibu. Belum langsung wajib, nanti bisa di lain kali diunggah. Masih ada waktu kita sampai tanggal 22. Saya sendiri belum mengupload ini tapi saya sudah daftar gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita upload foto diri, lalu simpan. Lalu ini mengisi di bawahnya lagi bagi yang sudah memiliki bukti karya video di PNM, silahkan salin video tersebut di kolom link video PMM. Harap memastikan link yang disalin sudah sesuai. Nah, bagaimana memasukkan video di PMM? Sebentar saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagi yang belum memiliki video di PMM, silahkan tambah karya video di PMM terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya coba jelaskan. Setelah itu nanti, setelah punya video di PMM, Bapak Ibu tuliskan judul videonya di sini. Lalu linknya nanti kita akan dapatkan di PMM. Sebentar saya tunjukkan. Lalu naskahnya, file naskah. Tadi terkait dengan naskah sudah dijelaskan oleh Bu Hermin. Nanti naskahnya itu diupload di sini. Lalu surat keaslian karya itu pernyataan ini ya sudah ada juga dalam pedoman bisa diupload di sini. Kemudian surat keterangan masih aktif dan kelakuan baik dari pimpinan instansi, jadi dari kepala SKB-nya, mungkin kalau kepala SKB ya dari kepala dinas atau sekretaris ya nanti diupload di sini. Ijazah terakhir, jadi ini semua disiapkan Bapak Ibu ya, disiapkan terlebih dahulu, lalu nama atasan langsung, jabatan atasan, ya nomor HP atasan, ini perlu disiapkan juga. Setelah itu, walaupun ini belum diisi Bapak Ibu ya, cukup mengisinya kita untuk mendaftar ini sampai sini saja. Foto diri ini boleh ya, sampai foto diri itu saja. Setelah itu Bapak Ibu simpan dan lanjutkan gitu ya.
Simpan dan lanjutkan di sini. Ketika Bapak Ibu simpan dan lanjutkan, saya batalkan di sini kenapa? Karena saya sudah daftar ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu simpan dan lanjutkan, maka Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan yang ini ya, kode registrasi nanti. Ini saya sudah copy kode registrasinya. Ketika Bapak Ibu sudah daftar seperti itu, maka Bapak Ibu akan ditunjukkan kode registrasi. Nah, kode registrasinya modelnya begini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu foto saja ini, simpan atau catat saja ini ya, email belajarnya dan kode registrasinya ini. Ini yang kita cari saja dulu Bapak Ibu ya. Untuk hari ini kalau bisa Bapak Ibu sudah mendapatkan kode registrasi ini ya. Kode registrasi ini. Nanti Bapak Ibu akan dapat ini foto saja. Berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan registrasi untuk hari ini. Nah, berikutnya nanti kalau Bapak Ibu ingin melengkapi data ya maka tinggal klik di sini Bapak Ibu. Misalnya saya sudah punya videonya, saya sudah punya naskahnya. Lalu Bapak Ibu masuk ke sini ya, tinggal klik ini saja, edit lengkapi ini ya, ini bisa, gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk yang sudah punya akun, yang punya kode ya, maksudnya di sini Bapak Ibu. Kalau saya maksudnya di sini. Jadi cukup hari ini Bapak Ibu sampai registrasi dan mendapatkan kode kode registrasinya. Kalau sudah mendapat itu berarti Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai salah satu calon peserta. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan membuat karyanya untuk nanti diupload begitu, untuk upload di sini. Nah, bagaimana karyanya itu? Tadi Bu Hermin sudah jelaskan seperti apa model karyanya, gitu ya. Yang diupload di PMM. Nah, ini saya tampilkan tadi baru cara mendaftarnya. Sekarang saya mau bagaimana caranya Bapak Ibu mengupload di PMM ya Bapak Ibu. Mengupload karya di PMM. Namun sebelumnya mungkin ada yang saya kembalikan dulu ke Ibu Hermin. Mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Atau suara saya sudah tidak kedengaran? Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Ada suara saya? Oh iya. Jelas suaranya. Ya, Bu Hermin mungkin ada yang ditanyakan oleh teman-teman terkait itu baru tahap pendaftarannya ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ini. Oke, ya teman-teman Pamong yang masih bertahan dan betah sampai saat ini, ada yang mau ingin ditanyakan, silakan. Teman-teman Pamong. Ibu Mala mungkin, Ibu Mala, kosong. Jadi saya kirim linknya ya Bapak Ibu ya. Saya kirim dulu linknya di WA ya. Link pendaftarannya. Mala silakan Bu. Ya, Oke, langsung Bu. Ibu Hermin mau delete. Ya. Oh gitu. Nanti dapat Bu ya. Ya, mungkin Bu Mala silakan mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Iya, kami mau bertanya, saya belum punya akun belajar ini. Bagaimana caranya Pak Nyoman? Iya. Ya, tunggu saya. Nanti dijelaskan ya Bu. Ya. Saya coba kirim dulu ini ya. Baik, saya langsung ini Bu Hermin. Sambil menunggu ini, saya langsung jawab. Langsung Pak. Oh ya. Langsung jawab. Oke. Jadi begini Bu, memang di dalam mengikuti lomba ini salah satu syaratnya adalah punya akun belajar ID gitu ya. Tetapi tidak menutup kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum punya akun belajar ID. Ini yang saya sampaikan tadi, justru ini kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa dapat dengan segera akun belajar ID. Nanti di pendaftarannya itu Bapak Ibu isikan bahwa Ibu belum punya gitu. Tadi ya saya sudah tunjukkan ya. Di sini ya, di mana ini? Saya ulang ya, di sini. Di sini ya, saya edit dulu. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi form ini, formulir ini, kan ditanya di sini, apakah Anda sudah memiliki akun belajar ID? Apabila sudah, silakan pilih ya. Apabila belum, silakan pilih tidak.
Jadi, ketika Bapak Ibu daftar, tapi belum punya akun Belajar ID, pilih saja tidak ini, Bu. Bapak Ibu ya. Pilih tidak. Ketika Bapak Ibu pilih tidak, Bapak Ibu diminta mengisi email pribadi. Kan saya hampir pastikan bahwa Bapak Ibu pasti punya email pribadi ya Bapak Ibu. Tapi email pribadi yang aktif ya, misalnya Google Mail itu kan, yang sering Bapak Ibu buka. Itu cantumkan di sini Bapak Ibu. Karena